Oke. Mohon lah. Mohon supados teu wengi teuing. Apa sih ya anu mimpin doa ke heula, anu mimpin doa tuh Bukit Kape sina mimpin doa ulah ayayan we. Oh, ada requestan cenah. Siap. Aya requestan Pak Sep cenah. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya ucapkan selamat datang kakak-kakak hebat di sesi Tatap Maya kali ini. Hari ini kita akan fokus pada umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah Bapak Ibu atau kakak-kakak buat. Selain itu kita juga akan membahas tentang pengantar bukti karya dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, kita akan berdiskusi selama 2 JP dengan moda daring sinkronus. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap semangat, terhubung dengan baik sepanjang sesi ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas dan sudah kita sepakati bersama di sesi ini sebelumnya, kita akan menjaga waktu, kemudian berpartisipasi aktif, saling menghargai pendapat. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran di kolom chat dan nanti akan mendapat apresiasi. Nah, mari kita jadikan sesi ini penuh makna, saling mendukung demi peningkatan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing. Baik kakak-kakak, kita sebelum lanjut ke slide berikutnya, tak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Pak Asep memimpin doa pada sesi pertemuan kali ini, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan mudah-mudahan di kegiatan PKG ini jadi manfaat bagi kita, jadi berkah bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Mangga dilajeng Pak Pasil hapunten bilih kaya lepat. Oke, terima kasih Pak Asep. Tubuh Eli sudah requestannya sudah terlaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Asep. Aduh. Luar biasa, kita lanjut. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kesepakatan kelas pada setiap Zoom-nya itu ke Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai waktu bersama. Pastikan kita mengikuti sesi ini dengan tepat waktu agar tidak ada informasi yang terlewat. Kemudian yang kedua, aktif mendengarkan ketika ada yang berbicara atau berbagi, kita dengarkan dengan seksama sebagai bentuk penghargaan. Kemudian hargai semua usaha, tidak ada pendapat yang salah di sini Bapak Ibu. Semua masukan ada bentuk kontribusi yang berharga dari Bapak Ibu terhadap perkembangan kemajuan kita bersama. Kemudian yang keempat, semua ikut berpartisipasi. Kita ingin sesi ini menjadi ruang kolaborasi, jadi jangan ragu untuk berbagi pendapat, ide, atau pengalaman di kolom chat atau saat diminta berbicara. Nah, kalau kakak setuju dengan kesepakatan ini, kita lanjut. Mari kita mulai semangat untuk belajar pada malam hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada slide ini, mari kita pahami bersama tujuan dari sesi ini. Yang pertama, kakak-kakak akan mendapatkan umpan balik yang bermanfaat dari peserta lain terhadap rencana tindak lanjut yang telah dibuat. Kemudian dalam proses ini kita juga akan melihat bagaimana keterlibatan komunitas belajar di sekolah masing-masing dapat memperkaya penyusunan rencana tindak lanjut tersebut. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selama 1 JP. Nah, kemudian kedua,
Kakak-kakak diharapkan mampu membuat dan mengunggah bukti karya Bapak Ibu. Nah, pada platform Merdeka Mengajar, tidak berbeda juga dengan aksi nyata. Nah, bukti karya ini harus relevan dengan materi yang sudah dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Kegiatan ini juga akan berlangsung selama 1 JP. Jadi tujuan sesi ini adalah untuk mendukung Bapak Ibu dalam memperkuat kualitas sertanya tindak lanjut sekaligus menyiapkan bukti nyata praktik baik yang dapat diakses atau diapresiasi melalui PMF. Nah, berikut ini adalah agenda sesi kita hari ini. Nah, mari kita cermati alur kegiatan yang akan kita jalani bersama. Nah, yang pertama itu pengantar umpan balik rencana tindak lanjut selama 7 menit. Nah, di sini kita akan mempersiapkan diri dengan memahami konsep dan tujuan pemberian umpan balik terhadap rencana tindak lanjut. Yang kedua, pertanyaan pemantik umpan balik rencana tindak lanjut selama 8 menit. Nah, untuk membantu kakak-kakak fokus pada poin-poin penting dalam memberikan materi umpan balik. Kemudian yang ketiga, analisis dan umpan balik RTL. Nah, selama 30 menit ini adalah sesi utama di mana kita akan saling berbagi dan memberikan masukan konstruktif terhadap RTL masing-masing. Kemudian yang keempat, pengantar bukti karya selama 45 menit. Nah, di mana kakak akan mendapat arahan untuk menyusun dan mengunggah bukti karya ke platform Merdeka. Nah, oke, yang poin pertama itu adalah pengantar umpan balik RTL. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu kita akan memahami pentingnya proses saling memberikan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut. Nah, umpan balik yang konstruktif akan membantu kita memperkuat kualitas rencana tindak lanjut yang telah disusun, kemudian menyesuaikan rencana tindak lanjut agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan kondisi di sekolah, serta melibatkan komunitas belajar untuk mendukung implementasi yang efektif. Karena itu, mari jadikan sesi ini sebagai ruang kolaborasi yang saling mendukung. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan memberikan masukan yang membangun jika sudah siap. Nah, kakak-kakak susun berbasis program proyek melalui komunitas belajar dan mencakup beberapa komponen. Nah, di sini ada program berbasis melalui komunitas belajar. Yang pertama itu ada judul program atau yang menjadi inti dari RTL. Kemudian ada latar belakang untuk menjelaskan alasan penyusunan program ini. Kemudian yang ketiga tujuan program yang jelas dan terarah ya Bapak Ibu. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Kemudian yang kelima itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang akan mendukung implementasi program. Kemudian pertanyaan kapasitas kelas atau sekolah yang menunjukkan kesiapan untuk menjalankan program ini. Kemudian rencana evaluasi untuk menilai keberhasilan program. Kemudian yang kedelapan itu kemungkinan tantangan. Nah, yang perlu diantisipasi selama pelaksanaan. Kemudian ada keterangannya, yaitu yang pertama RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan. Yang selanjutnya setelah sesi ini kakak akan diminta mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut kepada komunitas belajar di sekolah masing-masing. Tentu Bapak Ibu sudah ya itu unggah tugas. Kemudian yang keempat, selain menjadikan bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar. Nah, yang penting rencana ini dapat langsung ditindaklanjuti di sekolah Bapak Ibu. Nah, perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar ada beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam penilaian Bapak Ibu. Yang pertama itu tujuan program, apakah jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang baik
kelengkapan rencana dan struktur program termasuk semua komponen yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang C, keterlibatan komunitas untuk memastikan adanya dukungan dari berbagai pihak dalam komunitas belajar. Kemudian yang D, rencana evaluasi program apakah dirancang untuk mengukur keberhasilan dengan tepat. Nah, keseluruhan tersebut akan diamati Bapak Ibu. Nah, kemudian fasilitator akan menilai tugas ini berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bukan yang sudah berjalan tetapi yang masih dalam tahap perencanaan. Kemudian notulen atau catatan diskusi dari komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK. Kemudian dokumentasi kegiatan baik berupa video, foto maupun media lain yang mendukung proses pelaksanaan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang relevan untuk mendukung rencana yang kakak-kakak susun. Nah, tujuan dari sesi ini adalah untuk memastikan rencana yang kakak-kakak buat dapat diimplementasikan dengan baik di sekolah dan menjadi referensi untuk kegiatan bersama komunitas belajar. Nah, jadi pastikan setiap komponen tugas ini dikerjakan dengan teliti dan komprehensif, Bapak Ibu. Nah, di sini ada, Bapak Ibu bisa dilihat, ada rubrik penilaian rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada kriteria dan ratingnya atau poin-poin penilaiannya. Ketika tujuan program itu mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ketika Bapak Ibu tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik, sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya. Nah, itu poinnya 7,69 atau sangat baik. Nah, kemudian untuk poin baiknya tujuan program sudah berpusat pada peserta didik. Nah, yang cukup tujuan program masih berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kurang tujuan program tidak tertulis. Nah, kemudian ada yang poin A2-nya itu mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Di sini ada sangat baik, yaitu tujuan program mengarah pada perwujudan 3 aspek: kepemimpinan peserta didik, suara pilihan, dan kepemilikan. Kemudian yang baik, tujuan program mengarah pada perwujudan 2 aspek, Bapak Ibu. Nah, yaitu suara sama pilihan dan kepemilikan. Begitupun dengan seterusnya, bisa Bapak Ibu amati. Nah, untuk poin A3-nya dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar. Kemudian untuk poin B-nya, kelengkapan rencana dalam struktur program. Untuk B1-nya deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Nah, di sini sangat baik itu target peserta tertulis lengkap dengan kekuatan yang akan diberdaya gunakan secara terperinci. Nah, kemudian untuk poin untuk kriteria baiknya itu target peserta tertulis dengan cakupannya secara singkat. Nah, untuk cukupnya target peserta tertulis namun cakupannya tidak jelas. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di slide ini, dari poin-poin yang tadi bisa kita ringkas. Nah, rubrik penilaian rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 13, kemudian kriterianya itu dan skor ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, di situ untuk poin pertama itu mengarahkan perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian mendukung penumbuhan suara, kemudian pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Seperti yang poin
Kemudian deskripsi target peserta didik dilibatkan jelas cakupannya, lini masanya, kemudian ada potensi tantangan dalam pelaksanaan, dan nomor 7 rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian nomor 8 ragam sumber daya yang akan digunakan. Nomor 9 upaya menempatkan peserta didik. 10 rencana pelibatan komunitas atau mitra. 11 lini masa evaluasi yang jelas. Kemudian 12 sumber data yang akan diambil. 13 teknik pengambilan data, apakah observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya. Itu kan banyak ya teknik pengambilan datanya. Nah, untuk yang selanjutnya itu pertanyaan pemantik umpan balik rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan beberapa pertanyaan pemantik untuk membantu Bapak Ibu lebih fokus memberikan dan menerima umpan balik terkait RTL yang telah disusun. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membantu kita melihat aspek-aspek penting dalam rencana tindak lanjut sehingga masukan yang diberikan dapat lebih konstruktif dan tepat sasaran. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri baik untuk memberikan masukan maupun menerima feedback dari rekan-rekan yang lain. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik pada poin pertama untuk membantu kita melihat apakah RTL yang telah disusun sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Nah, di sini penting bagi kita untuk memeriksa apakah setiap komponen yang ada dalam RTL sudah mencakup elemen-elemen yang terdapat dalam rubrik. Nah, dengan mengacu pada rubrik penilaian ini, kita bisa memastikan bahwa RTL yang disusun memiliki kualitasnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, silakan kakak-kakak merenungkan pertanyaan ini. Dan jika sudah siap, bagikan pemikiran Bapak, Ibu, atau kakak-kakak di kolom chat. Nah, nanti akan saya pilih 2 orang untuk memberikan pemaparannya atau pandangannya terkait apakah sudah mengacu pada rubrik penilaian atau belum. Rubrik penilaiannya yang mana yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, yang ini untuk rubrik penilaian RTL secara singkatnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat apakah perencanaan program berbasis proyek yang Bapak Ibu buat itu sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL yang sebenarnya ada di LMS. Nah, jika sudah bisa dijelaskan atau bagaimana pandangan Bapak Ibu menanggapi pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu, waktunya 2 menit untuk menanggapi pertanyaan pertama. Baik, mungkin kita ke Kak Yadi dulu nih untuk memberikan tanggapannya terkait pertanyaan pertama. Nah, bagaimana nih Kak Yadi, apakah penyusunan RTL berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian yang ada pada slide yang ini? Apakah yang kayak dibuat sudah mengacu pada rubrik ini atau tidak? Nah, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Mohon di zoom dulu ke Fasil, itunya kurang kelihatan. Oh, oke, boleh.
Cukup mungkin ya Kak. Baiklah, berdasarkan rubrik penilaian RTL, ini yang pertama mengarah pada perwujudan pembelajaran PDOK yang berpusat pada peserta didik. Menurut saya sudah masuk kepada kriteria. Kemudian yang kedua, poin kedua mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan sudah. Kemudian dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program. Dilengkapi dengan indikator rupanya kurang begitu mengena. Kemudian yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas ya, ada gitu. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci kurang mengena mungkin, tapi kalau tanggal itu tidak disampaikan, hanya hari, kalau hari sudah disampaikan jadwal hari. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan ada. Kemudian rencana solusi untuk mengatasi ada. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program ada. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama dalam program ada. Rencana pelibatan komunitas mitra ada. Kemudian lini masa evaluasi yang jelas. Nah, ini kurang jelas kemarin tadi disampaikan, yang disampaikan oleh saya kurang begitu tepat. Jadi tidak ada kejelasan kapan atau lini masa waktunya. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi pun belum begitu mengena, dan teknik pengambilan data atau observasi, dialog, survei, wawancara ada sebagian. Itu Kak yang Baik, terima kasih Kak Rismayadi mengenai RTL perencanaan program berbasis proyek yang telah ya dibuat. Memang untuk lini masa memang kita perlu juga Kak untuk memang betul ini lini masa itu kita harus tahu juga, bukan tahu, lebih menentukan supaya lebih jelas kapan kita akan memulainya. Kemudian lini masa evaluasinya juga kita mungkin untuk lebih detail kapan dan harinya. Tentu hari itu pasti ada tanggalnya kan. Kalau misalkan hari Senin, Seninnya itu hari Senin hari apa, tanggal berapa, apakah Senin minggu sekarang atau minggu depannya lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rismayadi atas tanggapannya mengenai pertanyaan pemantik poin 1 ini. Kemudian untuk yang kedua ada pertanyaan pemantik berikutnya yang berkaitan dengan apakah rencana tindak lanjut perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombal dan mendapat masukan serta umpan balik. Nah, yang pertanyaan ini saya mau minta tanggapannya dari Kak Elis atau Kak Neni nih. Mau Kak Elis dulu boleh atau Kak Neni dulu boleh, silakan. Apakah rencana program basis proyek sudah dipresentasikan di Kombal? Kak Elis sama Kak Neni silakan. Kak Neni dulu deh. Silakan Kak Neni. Baik. Untuk RTL kedap. Siap, Bangga Bu. Sudah dipresentasikan dan mendapatkan umpan balik dari teman sejawat terkait pembelajaran terkait pembuatan perencanaan program berbasis proyek. Udah dipresentasikan Kak Pasil. Nah, apakah mendapat masukan nggak Bu atau umpan balik dari rekan-rekan kerja di Kombal itu? Mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Itu tadi
udah itu kan udah dipresentasikan gitu. Ya. Nah, Di Kombel. untuk mungkin masukan atau umpan baliknya untuk secara sederhananya seperti apa nih, Bu? Nah, untuk masukan sederhananya saja, misalkan ada apakah Ibu kekurangannya apa ataupun Gitu. apa yang perlu ditingkatkan misalkan. Iya. Nah, Sebetulnya untuk RTL yang sudah bagus saya misalkan. yang RTL saya buat itu berkaitannya dengan sarana. Jadi untuk saran-sarannya sih bisa lebih ditingkatkan. Terus untuk kedepannya juga lebih harus lebih kerjasamanya antar guru, siswa, sama lingkungan sekitar juga bisa mempengaruhi gitu Kak Fasil. Jadi harus ada kerjasama, ada timbal baliknya, terus bisa memacu juga kreativitas siswa lebih meningkat lagi. Jadi harapannya seperti itu gitu. Seperti itu Kak Fasil. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin karena ini mempunyai RTL yang rencana tindak lanjut yang berbeda gitu, berbasis proyek ini, sehingga mempunyai masukan dan umpan balik yang berbeda juga. Nah, silakan Kak Elis barangkali memberikan pandangannya terkait RTL perencanaan, apakah sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapat masukan dan umpan balik. Terima kasih Kak Fasil. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 2 ini ya. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Sudah ya jawabannya, dan alhamdulillah mendapatkan umpan balik. Sudah dipresentasikan dan sudah mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat terkait RTL yang dilaksanakan karena dapat memberikan inspirasi yang bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah. Manfaat rencana tindak lanjut tadi dapat membantu memenuhi sarana dan prasarana di sekolah. Mungkin dari saya jawaban saya cuma segitu, Kak Fasil. Oke, jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi RTL yang Ibu bikin itu bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan sejawat di Kombel Ibu mengajar ya Bu ya. Oke, terima kasih. Luar biasa Bu Elis menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain atau rekan-rekan kerja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, poin ketiga, apakah unggahan tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto, dan dokumen lain yang relevan nih Bapak Ibu. Ini mungkin kita tidak usah langsung di kolom chat, langsung saja ya menanggapinya. Dari Kak Agus dulu nih. Silakan Kak Agus, mungkin menanggapi pertanyaan poin 3 ini. Belum Kak Fasil. Wah Bu, silakan. Belum diunggah. Masih ini oke, siap. Yang Kak Agus gimana nih? Oke, baik Kak, izin menjawab ya untuk yang ketiga, apakah sudah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, untuk saya mohon maaf Kak sebelumnya karena saya ada keterlambatan dalam pembuatan tugasnya juga, serta kalau dipresentasikan sudah, cuma ya keterlambatan uploadnya aja sih yang belum. Untuk kelengkapan video, foto sudah ada kegiatannya, tinggal mungkin nantilah saya upload untuk tugas-tugasnya biar nanti live, tapi gak apa-apa lah ya Kak. Iya, siap. Berarti sebenarnya untuk RTL yang Kak Agus buat
sudah lengkap sebenarnya ya, berarti video sudah ada, foto kegiatannya ada juga, dan itu dokumen seperti slide RTL-nya juga ada ya. Slide ada, foto, video sudah ada, tinggal upload aja nanti mungkin habis inilah selesai. Perlu sinyal, perlu kuota yang lebih enak itu di sekolah. Bagus. Di sekolah, jadi kita tidak terlalu menyedot data kuota internet yang kita punya gitu. Kalau di sekolah kan kita bisa menggunakan WiFi, kecuali di rumah kita memang terdapat WiFi gitu ya. Oke, baik. Mungkin untuk Kak Yadi nih, gimana Kak Yadi nih berkaitan Baik, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Alhamdulillah, walaupun tadi latte, alhamdulillah sudah Kak. Ya, sudah tadi presentasi dilakukan tadi jam 10 mungkin atau jam 11. Kemudian dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto, video sudah. Kemudian juga dokumen yang relevannya berupa daftar hadir, mungkin kalau saya daftar hadir. Hanya saja tadi ada itu ya, ada apa namanya, notula, saya kelupaan itu Kak. Nah, notula. Itulah. Mungkin bisa menyusul nanti. Ya. Mungkin karena ini hal baru bagi kita ya. Mungkin jadi kita kelupaan. Sebenarnya kan setiap rapat di sekolah juga kita menggunakan notula ya Kak Yadi ya. Iya. Nah, memang untuk, ya, mohon dicek juga tadi ketika saya mengupload gitu kan, yang muncul di situ kok videonya aja gitu kan, sementara dokumennya kok nggak tampil, itu bagaimana? Apa tampil atau nggak di sana? Oh ya, kan nanti saya coba cek untuk yang Kak Rismayadi. Berarti tapi Kak Rismayadi sudah lengkap di situ gitu ya Kak ya? Iya. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan nomor 3 ini hanya notulanya aja yang kurang mungkin. Oke, siap. Terima kasih Kak Rismayadi. Nah, kita selanjutnya akan ke menganalisis umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, kita akan bikin breakout room saja. Jadi nanti untuk kelompok 1 2 orang RTL-nya dikirim ke kelompok 2. Kemudian kelompok 2 RTL-nya 2 orang dikirim ke kelompok 1. Jadi kita berbagi rencana tindak lanjut dari 2 orang kelompok lain. Nah, secara singkatnya seperti itu. Nanti ada instrumen atau rubik analisisnya, sehingga apakah sesuai dengan indikator-indikator. Mungkin mudah dipahami ya Bapak Ibu. Kita hanya membuat breakout room, kemudian kelompok 1 memberikan RTL ke kelompok 2, kelompok 2 memberikan RTL ke kelompok 1. Nah, jadi kita akan bertukar RTL, kemudian menganalisis RTL dari kelompok lain. Nah, secara sederhananya seperti itu. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah membuat rencana tindak lanjut. Ini RTL-nya yang, mohon maaf kan, itu yang PPT atau format yang lain? Ya, yang itu. Nah, bisa Bapak Ibu nanti di-share-kan rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat yang dipresentasikan di Kombel. Nah, jadi nanti kita bisa saling menganalisis. Nah, di sini ada petunjuknya, lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut milik peserta yang lain. Nah, istilah skor pada masing-masing kriteria. Tuliskan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut. Kemudian sebagai contoh akan dipresentasikan 3 rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Kumpulkan hasil isian lembar analisis umpan balik di link drive. Jadi kita linknya akan saya kirim ke grup ya untuk link.
Nah, linknya udah saya kirim di grup. Nanti untuk RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, Bapak Ibu bisa mengirimnya via WA saja ke kelompok lain. Nah, ketua kelompoknya yang pertama kelompok 1 itu Karisma Yadi, yang kelompok 2 Kak Agus. Nah, sisanya peserta lain mengikuti. Nanti untuk RTL-nya punya siapa saja bebas yang mau dikirimkan ke kelompok yang lain. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke breakout room masing-masing.
Selamat datang kembali Bapak Ibu, kakak-kakak ke main room. Nah, pada sesi kali ini kita dari kelompok 1 akan presentasikan hasil analisisnya berkaitan dengan RTL yang telah kakak analisis. Nah, silakan dari kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasil diskusinya berkaitan dengan analisis RTL dari kelompok yang lain. Silakan mungkin dari tadi dulu Karisma Yadi masih belum masuk sama kayak ya. Karisma Yadi masih menulis. Oh iya. Tidak. Anak. Apa sih yang Ana apa? Kak Omat. Boleh dari Kak. Oh, udah ada nih. Silakan kelompok 1 dulu dari Karisma Yadi untuk mempresentasikan hasil analisis tentang RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, silakan Karisma Yadi. Boleh di share screen. Yang ininya atau yang Hasil analisisnya saja, Kak. hasil analisis? Langsung saja. Hasil analisis dan umpan balik apa yang kakak berikan terhadap RTL yang kakak analisis. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 1 barusan menganalisis RTL hasil karya Pak Agus ya, dimana secara keseluruhan sudah tampak, sudah jelas ada, hanya beberapa beberapa aspek yang tidak saya menemukannya. Di antaranya adalah aspek tentang ini lini masa evaluasi yang jelas. Ini lini masa di sini mungkin ya, kalau yang jelas berarti tanggal hasil perencanaan yang telah disampaikan, berarti tanggalnya. Jadi tidak ada tanggal, bahkan hari pun saya tidak menemukannya. Kemudian yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Biasanya kan sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi ini sumbernya bisa berasal dari diskusi diskusi antar guru dalam kombel, atau bisa dengan komunikasi secara langsung gitu. Nah, itu saya tidak menemukannya. Mungkin secara keseluruhan RTL Pak Agus ini udah bagus gitu, hanya tadi saya tidak menemukan berkaitan dengan lini masa dan sumber data yang akan diambil sebagai bahan evaluasi. Mungkin itu Kak yang bisa disampaikan. Oke. Untuk umpan baliknya Kak, umpan balik dari RTL Agus, seluruh aspek yang dinilai sudah sangat maksimal, hanya beberapa aspek yang kurang, yaitu tadi tidak adanya lini masa, evaluasi yang jelas, kemudian sumber data yang akan diambil pun untuk bahan evaluasi saya tidak menemukannya. Tapi secara keseluruhan bagus, luar biasa. Baik. Terima kasih untuk Karisma Yadi yang telah menganalisis RTL Pak Agus. Nah, memang betul ya, untuk lini masa evaluasi harus
dicantumkan secara detail ya, mungkin dari hari, kemudian tanggalnya, bulan apa, dan tahun berapa, sehingga lini masanya itu jelas gitu, kapan itu evaluasi dilaksanakan. Terima kasih Kak Agus untuk secara keseluruhan RTA Pak Agus itu sudah baik sebenarnya, hanya saja lini masa dan beberapa poin yang tidak terlengkapi seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 mau Kak Agus atau Kak Neni atau Kak Elis untuk mempresentasikan hasil analisis RTL Kak Yadi. Silakan untuk kelompok 2. Baik Kak, izin share screen dulu Kak. Izin rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan dari tindak lanjut atau dari kelompok kami tadi sudah berdiskusi. Yang kami diskusikan tadi dari RTA-nya Pak Rismayadi untuk dari poin pertama sampai poin ke-14 itu ada semua. Untuk pemaparan yang ada di dalam RTL-nya sudah bagus semuanya. Ada semuanya dari mulai tanggal, hari ada, terus rencana evaluasi dan lain sebagainya sudah ada. Nah, jadi untuk RTL Pak Rismayadi cukup sempurna dan kami sepakat dengan kelompok kami tadi menilai semuanya ada 4 semua dari semua skor itu totalnya ada 56. Nah, untuk umpan baliknya setelah menganalisis RTA dari kelompok 1 terkait si Buhat, si Peling sangat membantu siswa dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat baik di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu Kak yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus terkait menganalisis RTL Karismayadi. Ternyata memang Karismayadi di rubrik penilaian itu sangat lengkap ya Kak Agus ya. Sudah lengkap, ada hari, kemudian lini masanya sangat jelas gitu, ada hari dan tanggalnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Izin share screen dulu. Nah, kita selanjutnya tadi kita telah melakukan sesi analisis berkaitan rencana tindak lanjut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti karya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang pentingnya bukti karya sebagai bagian dari tugas yang harus diunggah. Nah, setelah mengikuti sesi ini, bukti karya merupakan dokumentasi yang menunjukkan hasil nyata dari pembelajaran yang telah dilakukan. Bukti ini bisa berupa berbagai macam format seperti video, foto, atau dokumen lain yang relevan dengan implementasi rencana tindak lanjut yang telah disusun. Nah, tujuan dari bukti karya ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dalam RTL benar-benar diterapkan dan memberikan dampak positif. Selain itu, bukti karya juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan hasil kerja dengan komunitas belajar lainnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, silakan kakak-kakak mempersiapkan bukti karya yang akan diunggah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Dan pastikan semua mendokumentasikan prosesnya dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan.
Nah, pada sesi kita kali ini akan membahas umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Kemudian, dapat memahami bagaimana proses untuk membuat dan mengunggah bukti karya. Nah, kita akan ke slide bukti karya dulu, Bapak Ibu ya. Sebelum mengakhiri sesi kali ini, ada beberapa langkah. Nah, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, di aplikasi PMM itu di sini ada bukti karya ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, bukti karya tidak berbeda jauh dengan aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat aksi nyata. Nah, seperti itu. Ini tidak berbeda jauh, mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Kemudian topik pembahasannya alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Nah, bukti karya ini diharapkan Bapak Ibu sudah upload di pertengahan bulan ini atau kurang lebihnya 20 minggu 20 sekarang itu Bang. Sabtu Bapak Ibu sudah mengunggah bukti karya. Nah, adapun bukti karyanya itu seperti apa nanti kita bahas sehingga nanti bisa kita bisa saya lihat dulu bukti karyanya. Kemudian apabila ada kekurangan bisa Kakak perbaiki. Nah, ini gambarannya perjalanan. Adapun kriteria, nah Bapak Ibu di sini ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Kemudian pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait ini. Jadi apabila Bapak Ibu akan mengunggah bukti karya karena ini akan dilihat oleh orang lain, jadi untuk pembuatan video harus ada persetujuan yang pertama dari kepala sekolah dan kedua itu dari orang tua berarti. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, adapun validasi bukti karya untuk PKG PJOK ini, nah di sini ada alur Bapak Ibu ya. Untuk alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, Bapak Ibu di LMS, kemudian di semua modul di paling bawah itu ada bukti karya. Nah, di sini ada bukti karya. Yang pertama Bapak Ibu bisa unggah draft bukti karya. Nah, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya menggunakan sesi virtual bersama fasilitator. Nah, ini adalah sesi terakhir nanti Bapak Ibu untuk Zoom kita. Kemudian ada berbagai bukti karya dan yang terakhir umpan balik. Nah, di sini ada unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapat validasi dari fasilitator. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK. Nah, di sini perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian diklik kerjakan.
Nah, ini lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Nah, di sini ditandatangani oleh Bapak Ibu, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi Kan Nukia kapasil. sekedah nganggeunip apa kapasil? kan kumaha Bu? Anu Nukia kapasil. nu ditawis ku kepala sekolah, Kumaha Bu? nu ditawis ku kepala sekolah teu kedah ngangonip kepala sekolah. Sebenarnya tidak perlu sih. Oh iya, Tapi, siap. Gitukeun tesawios lah. Henteu embu henteu. Ah, nu abi geus rapi. Nah, di sini tulisnya nama dan ditandatangani. Nah, jangan lupa ininya jangan dikosongkan. Bisi di kan ada kotak-kotak teh, Bu. Bisi tadi Ibu ngupload tapi dikosongkeun. Kan bisi. Ini mah tadi Tanda tangan Telis, tanda tangan heula. tanda tangan kade tah ieuna poin-poinna tah ngihila bisi di-upload kosong ternyata. Lembar pernyataan. Moal kapasil da teu acan ditawis ku kepala sekolah. Nah, iya. Nah, ini tadi kan jadi kategorinya itu praktik baik. Nah, untuk kategorinya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Itu adalah praktik baik. Ada kategori praktik pembelajaran. Nah, untuk praktik pembelajaran ini, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Yang tidak berbeda jauh sebenarnya ini aksi nyata, kan di sini aksi nyata. Bapak Ibu kan pasti pernah membuat aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian ada RPP modul ajar atau modul ajar. Nah, bebas Ibu boleh menggunakan RPP kalau memang belum menggunakan kurikulum Merdeka, atau boleh juga menggunakan modul ajar kalau memang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, modul ajar atau RPP ini dalam bentuk PDF gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari ketiga kategori ini. Itu untuk pemilihan kategorinya. Ulah tilu-tiluna hiji we, Bu. Bisi Bu Elis rajin teuing tilu-tiluna. Kata Bu Neni Makanya mau bertanya tuh geus raise hand, nah aku kapasil tadi tanya-tanya. Pilih saja Bu salah satu. Pilih salah satu, pilih saja salah satu. Upami bade naros ge maka pasil. Upami abi ngalebetkeun video cara membuat bola kasti yang dari kertas yang sudah tidak terpakai, itu biasa teh? Bisa saja Bu sebenarnya ya, karena kan ini ada kategorinya. Nah, di sini ada kategori praktik baik, praktik pembelajaran. Nah, kan di sini juga ada menginspirasi guru lain. Nah, mengembangkan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, bisa berupa refleksi modul, hasil refleksi keterampilan, atau praktik baik proses pembelajaran di kelas misalkan. Atau yang lebih mudahnya itu bisa kita membuat modul ajar RPP. Tentu Bapak Ibu untuk RPP itu pasti punya lah minimal RPP karya Ibu sendiri yang Ibu senangi tentang bidang apa, misalkan cabangan apa. Mohon hatur nuhun Kapasil. Ibu misalkan memang menyukai gerakan bola voli, permainan bola voli atau permainan invasi, boleh di sini modul ajar permainan invasi. Mungkin bisa sama dengan ketika Ibu disupervisi lah, kan kita membuat modul ajar dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga ada cuma satu modul ajarnya materi apa, tidak seluruhnya, cuma satu aja. Nah, seperti itu.
Kemudian kita lanjut karena memang ada banyak pembahasan yang di sini. Ini untuk pemilihan kategorinya. Nah, di sini ada unggah draft bukti karya di LMS. Nah, yang pertama unggah draft, di situ ada kategori, pilih kategori dari produk bukti karya. Nah, untuk kategori nu tadi ibu milihnya bade pakai modul ataukah praktik baik ataukah praktik pembelajaran. Kemudian judulnya ibu kasih judul. Nah, untuk bentuk, di sini bisa video salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Untuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Pastikan ketika mengunggah ini sinyal dalam keadaan stabil. Nah, kemudian lengkapi judul bukti karya Bapak Ibu dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Jadi image orang lain terhadap PJOK itu ternyata PJOK itu berkarya, PJOK itu lebih baik lagi, ternyata seperti itu. Dengan menggunakan hashtag ini nanti banyak orang lain yang melihat. Nah, karena kan tentu bukan kita saja yang membuat bukti karya ini, tapi guru-guru PJOK yang lainnya. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Bapak Ibu. Jangan lupa dikasih deskripsi. Nah, kemudian pilih jenjang yang diinginkan. Apabila memilih jenjang tertentu maka akan muncul. Nah, di sini jenjang, misalkan SMP. Kalau Bu Elis beren SD atau Kak Rahman pasti SMP, karya SMP. Untuk kakak-kakak yang lain yang SMA mungkin bisa milih SMA. Nah, kelasnya itu kelas berapa? Nah, di sini mungkin untuk modul atau RPP misalkan kelas 7, kelas 8, kelas 9 seperti itu. Kemudian temanya bukti karya Anda, kemudian sarana dan prasarana terkait bukti karya. Nah, kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini alur-alur ketika memang bukti karyanya itu sudah ada. Nah, yang barusan itu adalah kategori praktik baik Bapak Ibu ya. Nah, untuk kategori praktik pembelajaran mungkin tidak berbeda jauh dengan yang tadi sebelumnya, hanya saja diganti mungkin dengan praktik pembelajaran. Kalau tadi tentang praktik baik di sini, kalau yang ini tentang praktik pembelajaran. Begitupun untuk jenjang dan yang lainnya sama. Nah, untuk modul ajar nih Bapak Ibu nih. Nah, kategorinya modul ajar, sisanya sama gitu ya. Bentuk karyanya PDF, kemudian judulnya kasih judul sama Ibu. Jangan lupa hashtagnya berdeskripsi dan jenjangnya SD, SMP, SMA, kelasnya berapa, kemudian asesmennya, mode pembelajarannya, kemudian metode pengajarannya. Nah, untuk terakhir unggah lembar persetujuan bukti karya yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan. Tangi hilap, Bu Elis diklik kumpulkan. Ulah kembali pilih Uy Handei. Semua mangga hasil. Pilih Uy Handei kudu ngesian deui ti awal, kumpulkan. Nah, kemudian harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan, tidak bisa mengumpulkan kembali. Jadi pastikan untuk modul ajarnya sudah benar-benar baik, kemudian tidak ada yang tadi kriteria seperti unsur sara atau
plagiarisme dan yang lainnya. Ketika bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, nanti Bapak Ibu jangan dulu unggah di PMM kalau belum disetujui seperti itu. Nah, ketika udah dikonfirmasi, di sini ada status disetujui. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, nanti akan disetujui. Nah, di sini ada pusat utama dari validasi bukti karya. Nah, di sini ada ketika bukti karya perlu diperbaiki. Nah, apabila hasil validasi fasilitator belum semua sesuai, maka Anda akan melihat status perlu diperbaiki. Semoga Bapak Ibu ketika mengumpulkan si modul ajar atau RPP tersebut sudah benar-benar baik gitu. Jangan lupa Bapak Ibu ada tanda tangannya. Untuk modul ajar pilih kayak Bu Elis atau Bu Neni ya sokilap ya di ujungna tadi tawis ku kepala sekolah si modul ajar nate. Nu Bu Elis ya wungkul, ternyata nu kepala sekolah henteu. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa persetujuan. Nah, seperti itu sehingga tidak ada perbaikan di sininya. Kade bisi sakolana nu ngupload Bu Eli sekolah Pak Agus ternyata tah bisa aya nu kitu kade. Di cap sekolah deui Kapasil. Hah? Anggo cap sekolah deui. Oh, Ibu langkung saya ngangge-cap sekolah. Oke. Identitasnya dina modul ajar perhatikan Bapak Ibu bisi ieu man. Ternyata nu di-upload teh namana teh akun Bu Elis, tapi nu diuploadna RPP Bu Neni. Bisi patuker akun Bu Neni nu diuploadna nu Pak Agus. Tah bisi naon patuker ku kituna. Jadi pastikan akun yang masuknya itu akun yang Ibu upload. Pasti harus jeli ini mah. Nah, eta bisi file na teh ngahiji gitu. Jadi salah klik RPP na modul ajarna. Nah klik malahan Bu Neni. Minimal bedakeun folderna. Jadi bisa memilah modul ajar oh ieu teh nu Bu Neni, oh ieu teh nu Bu Elis, oh ieu teh nu Pak Agus. Jadi salah upload pilih salah upload atanapi tawisana bener, tawisan Bu Neni atau Bu Elis kepala sekolahna bener, di luhurna Pak Agus, sekolah Pak Agus. Nah, bisi gitu. Jadi perhatikan detail-detail identitasnya, takutnya salah. Kemudian perhatikan juga tanggalna bisi tanggal Ibu dina modul aja tanggal sabaraha, diuploadnya tanggal sabaraha. Nah, itu kan perlu diperbaiki panginten kitu mah kan lini masa atau tanggalnya itu kan misalkan harus jelas tadi juga kan seperti RTL. Nah, di modul aja juga sama. Jadi memang harus jelas. Ya kalau memang mau diuploadnya tanggal sekian, boleh di tanggal sekian. Nah, perhatikan juga tanggal ulah bisa tahunnya 2023 gitu. Nah, kita 2000 bisa November 2023 misalkan karena 2024. Nah, kan perlu perbaikan di situ. Nah, ketika putusan dari validasi bukti karya perlu diperbaiki. Nah, seperti ini. Ibu upload lagi. Nah, kemudian putusan utama. Nah, lulus validasi. Selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Jadi apabila nanti Bapak Ibu lulus di verifikasi modul ajarna, tinggal ketika udah mendapatkan notifikasi bisa menunggu terbit nantinya. Anda hanya perlu menunggu ya sebentar Bapak Ibu ilau baterai. Nah, tinggal Bapak Ibu kalau memang tidak ada masalah, tidak ada
kesalahan di identitas dan yang lainnya, tinggal menunggu terbit. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Bapak Ibu tinggal klik bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya. Ini tidak berbeda jauh dengan aksi nyata ya Pak Agus ya. Tinggal bagikan di grup. Jadi buka menu bukti karya pada Platform Merdeka Mengajar, kemudian karya saya, dan pastikan Anda telah mengunggah karya, kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan, tanggung hilap bagikan. Kemudian untuk kebutuhan, nah ini poin-poin yang ini nih, untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, iya Kade Bapak Ibu, ketika memang sudah unggah di PMM, jangan lupa salin linknya. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Nah, untuk catatan di sini, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description. Nah, itu mungkin untuk seputar bukti karya. Nanti untuk langkah-langkah supaya Ibu tidak lupa, nanti untuk PPT yang ini akan saya bagikan ke grup. Nah, jadi Bapak Ibu langkah-langkahnya nanti ada di PPT yang barusan saya bahas, supados teu hilap. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk kategori, kemudian langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk bukti karya sebagai tugas akhir nanti. Nah, terima kasih, kita sampai di sini untuk sesi pertemuan kali ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut ke berdoa. Nah, silakan Kak Yayan deh lah yang memimpin doa. Barangkali Kak Yayan, silakan untuk sesi kali ini untuk memimpin doa untuk menutup sesi virtual ini. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini telah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah tuh Pak Asep masih bonekana. Tak lupa kita foto sesi bersama ya, foto bersama. Kayadi itu Kak Rahmat. Wah, bener Kak Rahmat di sekolah rajin. Di mana Teh? Sombong. Aduh sibuk pisan Bu Elis punten Bu. Aduh ya kayak. Oh iya Kak Omat mah sibuk wae Kak Omat mah. Cair bos. Barangkali mau dari laptop Pak Aris Mayadi. Ya. Angge. Dan Mana Prias? Kalian menuju di rumah sakit, kita doakan. Kalian tadi rumah sakit kok tadi besar. Aman Pak Aris Kayadi? Siap, aman. Oke. Seperti biasa. Oke, mungkin gayanya bisa ganti ya. Nah, anak gayanya mungkin bebas mengekspresikan. Mungkin Siap. Asep kembali ajakan meni ditutupan ih. Siap. 1, 2, ya. Oke.
Oke, terima kasih Kak Rismayadi. Aman? Aman. Oke. Aman demen. Oh, alhamdulillah. Panginten untuk sesi meet terakhir itu tanggal berapa tadi, Bu? Tanggal kita ada Zoom lagi itu tanggal 26 November, masih lumayan lah, minggu depan ya, Selasa minggu depan kita ada Zoom lagi. Semoga nanti untuk menutupnya kita bisa ketemu lah. Rencananya izin stop dulu recordingnya Bapak Ibu.